Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini pertama kalinya saya akan menjelaskan materi tentang akhlak. Ya. Nah, untuk materi awal di semester genap akhlak, ya, kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Sebelum kita kenali dulu hak asasi manusia itu, kita lihat dulu sejarah timbulnya hak asasi manusia ini, yang melatar belakangi timbulnya hak asasi manusia. Jadi yang melatar belakangi hak asasi manusia adalah kemauan dari manusia itu sendiri, ya, kemauan untuk hidup secara damai, kemauan untuk memiliki, kemauan untuk kebebasan berpendapat, ya, mengutarakan ide, ya. Itu awal mulanya timbul hak asasi manusia. Hak muncul karena ketidaknyamanan adanya tekanan dari pemerintah, ya, atau pihak-pihak yang berkuasa, sehingga timbullah hak asasi manusia. Artinya hak dari manusia itu sendiri, ya. Nah, ada beberapa hak yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, hak hidup, hak berpendapat, hak social right atau dalam keseharian, hak ekonomi, hak asasi ekonomi atau dalam memiliki, ya. Baru yang berikut hak untuk memperoleh perlindungan yang sama dan hak memperoleh peradilan, ya, hak untuk memperoleh keadilan. Itu hak yang dimiliki oleh manusia, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar pokok yang ada pada manusia dan dibawa sejak dia lahir. Ya, jadi hak yang ada di dalam diri kita orang yang orang bawa sejak orang lahir. Itu hak asasi manusia. Menurut jadi hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu adalah anugerah, hak itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sehingga wajib memperoleh perlindungan. Itu dalam Islam. Ya. Sedangkan menurut Meriam Budiarjo menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau keberadaannya di dalam masyarakat. Ya, itu hak asasi manusia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu hak asasi menurut undang-undang. Ya, jadi hak ini diatur oleh Islam, diatur oleh negara. Jadi tidak boleh semena-mena, ya, karena setiap orang memiliki hak asasi manusia, hak yang dilindungi. Ya. Sekarang hak yang dilindungi oleh Islam dalam Islam, ya. Contoh, negara berkewajiban menjamin sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Jadi kita orang memiliki perlindungan sosial tanpa ada perbedaan status, jenis kelamin, tidak ada. Pokoknya negara punya hak untuk melindungi orang hak asasi manusia. Ya. Sejak awal Islam meletakkan pondasi yang kuat tentang hak asasi manusia. Firman Allah, ya, firman Allah, sesungguhnya Allah menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah
orang yang bertakwa di antara kamu. Jadi artinya adalah kita ini sama, memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Tapi yang membedakan kita adalah tingkat keimanan dan ketakwaan kita. Ya, itu dasar yang kuat dalam Islam, bahwa kita memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama. Ya, Allah ciptakan orang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tapi memiliki hak yang sama. Yang membedakan kita hanya satu, adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam. Yang pertama, hak perlindungan terhadap jiwa. Ya. Hak kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi hak orang hidup itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ya. Kemudian hak perlindungan keyakinan. Ya, jadi ada hak perlindungan keyakinan, artinya orang punya hak untuk berkeyakinan. Ya, punya hak untuk beragama. Ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untuk kula agamaku. Ya, jadi ini adalah hak-hak kita yang telah diatur dalam Islam, hak untuk berkeyakinan. Jadi tidak ada paksaan kita harus memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Kemudian yang berikut, hak perlindungan terhadap akal pikiran. Artinya kita dilarang mengkonsumsi hal-hal yang dapat merusak akal. Ya, kita memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Ya, itu. Baru yang berikut ada hak perlindungan terhadap hak milik. Artinya ada hak yang dilindungi tentang kepemilikan barang, sehingga lahirlah hukum-hukum pidana, kayak orang mencuri dipidana, orang menganiaya dipidana. Itulah, itu yang hak yang dilindungi dalam keseharian. Ya, jadi kita punya hak atas kepemilikan barang. Jadi kalau misalnya motor orang curi, orang punya hak untuk melapor, ya, karena orang ada perlindungan dari hak kepemilikan. Oke. Itu materi tentang hak asasi manusia. Ada pengertian hak asasi manusia, berikut hak yang dilindungi dalam Islam, hak asasi manusia yang dilindungi dalam Islam, kemudian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam. Oke. Nah, sekarang ada beberapa hak yang kita miliki. Ya, yang pertama hak hidup. Ini hak hidup. Hak perlindungan terhadap jiwa, hak hidup. Apabila terjadi pembunuhan, ya, maka yang membunuh itu kena sanksi. Ya, ada sanksinya, baik di mata Allah maupun di mata hukum negara. Jadi kita punya perlindungan terhadap hak hidup. Contohnya, orang tidak boleh semena-mena menganiaya kita, orang tidak semena-mena membuli kita, karena kita punya hak hidup yang sama. Oke. Baru yang berikut hak milik. Ya, seperti sudah saya jelaskan tadi, hak milik. Ya, hak orang untuk menikmati barang, hak orang untuk menikmati apa yang kita miliki, itu adalah hak kita sendiri. Jadi intinya hak asasi manusia ini adalah pokoknya orang punya, tidak boleh orang lain mau ganggu gugat. Itu istilahnya, ya, tapi harus berdasarkan hukum Islam, syariat Islam. Oke. Yang berikut ada hak perlindungan kehormatan, ya, hak untuk keamanan dan kemerdekaan pribadi, hak persamaan dalam hukum, kebebasan berekspresi, kebebasan hati nurani dan keyakinan. Ada, ya, jadi orang ada beberapa hak yang dilindungi, ya, beberapa hak yang orang miliki dan itu dilindungi oleh negara.
Yang pertama ada hak hidup, hak milik, hak perlindungan kehormatan, kemudian keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, keamanan dan kemerdekaan pribadi, kemudian persamaan hak dalam hukum, kebebasan berekspresi, dan yang terakhir adalah kebebasan berkeyakinan. Oke, sekarang pelanggaran hak asasi manusia, apa yang konsekuensi apa yang didapat ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Ya, yang pertama kita dilindungi oleh undang-undang, ya, oleh negara, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, ya, ketika ada orang yang bertindak semena-mena. Kita tinggal melapor saja ke pihak yang berwajib, maka kita akan memperoleh hak perlindungan hukum, ya, hak peradilan yang sama. Itu maksudnya. Ya. Oke. Demikian materi tentang hak asasi manusia. Mungkin kalian bisa cari-cari literasi di Google, ya, tentang dari contoh-contoh hak asasi manusia ini. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.